Jadi sekali lagi saya mau ingatkan saudara-saudara, jika saudara merindukan sebuah komunitas di mana saudara dapat mendengarkan Yesus, saudara-saudara, di mana saudara dapat berjalan bersama di dalam keseharian saudara. Saudara dapat bergabung melalui online, saudara-saudara. Buat teman-teman yang mungkin tidak bergereja di tempat ini, mungkin yang ada di luar kota, saudara dapat bergabung. Nanti di pengumuman kita akan ada QR code-nya, saudara tinggal scan. Di sana nanti saudara akan masuk ke dalam satu grup, saudara-saudara, WhatsApp grup. Dan di sana nanti akan mendapatkan informasi berikutnya. Kami sangat rindu saudara-saudara bisa mendapatkan bukan hanya sahabat, tapi keluarga. Untuk saudara dapat berjalan bersama dalam kehidupan ini. Amen, 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 and amen. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman saudara-saudara yang saya beri judul A Lifetime Warranty. Wah, saya kalau beli barang ada garansi seumur hidup ya. Rasanya tuh plong banget ya. Kayak mantep gitu, kayak tenang sekali. Dan hari ini saya ingin bagikan sebuah kebenaran saudara-saudara. Bahwa tahukah saudara, hidupmu itu dijamin seumur hidup saudara-saudara oleh Tuhan kita. Jadi saya berdoa saudara agar saudara bisa mendapatkan sebuah, Tuhan Yesus mohon maaf. Saya berdoa agar saudara bisa mendapatkan sebuah pewahyuan hari ini saudara-saudara dari apa yang saya bagikan. Are you okay by the way? Whoever's there, you okay? Yes. Saat yang tepat untuk membagikan kantong persembahan. Agar kita bisa membeli kursi-kursi baru. Mystery chair. Seperti mystery box, saudara-saudara. Firman yang ingin saya bagikan itu terdapat di kitab Yohanes pasal 3. Yohanes ketika menuliskan firmannya, saudara-saudara, kitab Yohanes ini, itu dia benar-benar luar biasa. Dia ingin menunjukkan siapa Tuhan kita. Matius menunjukkan dengan angle yang berbeda, Markus menunjukkan dengan angle yang berbeda, Lukas menunjukkan dengan perspektif yang berbeda, tapi Yohanes dia menulis dengan satu tujuan jelas. Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang kita sembah itu. Yohanes pasal 3 ayat pertama dikatakan demikian, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Adalah seorang Farisi, saudara-saudara. Kita seringkali mendengar kata orang Farisi. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu siapakah orang Farisi. Jika saudara senang sejarah, mungkin saudara akan menikmati apa yang saya ingin bagikan. Ketika bangsa Israel kembali dari negeri pembuangan, dari negeri Babylon, saudara-saudara. Bangsa Israel kembali ke Israel, ke Yerusalem. Dan muncullah dua grup agamawi yang terbesar, saudara-saudara. Jadi basically mereka menyembah masih dengan agama Yahudi, tapi dengan caranya masing-masing. Ada dua grup terbesar, yaitu grup yang pertama namanya Zadikim. Mereka hanya membaca hukum Taurat. Jadi segala kehidupan mereka hanya berpusat kepada Law of Moses. 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. That was the central, pusatnya saudara-saudara di dalam keagamaan mereka. Kelompok yang kedua saudara-saudara adalah kelompok Chassidim. Bukan Chaisim, tapi Chassidim. Chassidim bukan hanya mempercaya atau mengikuti yang namanya 5 kitab Musa. Tapi mereka juga belajar tentang ketetapan dan tradisi dari elders, saudara-saudara. Jadi ada tradisi-tradisi yang mereka pelihara, tradisi-tradisi yang mereka lakukan, dan juga some religious observance, cara mereka melakukan ibadah mereka yang mereka lakukan, saudara-saudara. Nah, di grup Zadikim, saudara akan menemukan ada 2 kelompok besar. Yang pertama namanya Saduki, pasti pernah dengar ya kalau baca Alkitab ya. Saduki. Dan yang kedua yang mungkin jarang terdengar adalah Karaite. Jadi ada 2 kelompok terbesar, Saduki dan Karaite di Zadikim. Sedangkan yang satu lagi Chassidim, itu ada orang Farisi
dan orang essence. Saudara yang pernah belajar Alkitab, saudara yang pernah belajar tentang surat Yudas, pasti pernah mendengar tentang essence. Mereka sering tinggal di gua-gua di luar sana, mereka makannya dengan belalang, dari madu, that's how they live. Mereka meninggalkan hidup di dunia ini, jadi mereka meninggalkan kota besar dan bermukim di pegurunan, saudara-saudara. Jadi ada dua kelompok besar, Zadikim dan Chasidim. Seringkali orang Saduki dengan orang Farisi, mereka berseberangan pendapat, saudara-saudara. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda akan bagaimana melakukan ritual agama. Dan kedua kelompok besar inilah yang membentuk agama Yahudi. Guru besar mereka. Saudara pasti mendengar yang namanya mahkamah agama. Atau seringkali disebut dalam bahasa aslinya Sanhedrin, saudara-saudara. Jadi Sanhedrin adalah mahkamah agama yang mengatur kehidupan, bahkan yang menyelesaikan masalah-masalah orang Yahudi. Ini mereka adopsi dari ketika zaman Musa, saudara-saudara. Ketika Musa tidak dapat memecahkan permasalahan, terlalu banyak orang mengantri, lalu dia mengangkat 70 orang hakim untuk membantu menyelesaikan masalah. Maka itu terbentuklah mahkamah agama. Mereka lah yang menentukan dan dipimpin oleh seorang imam besar. Wow, I hope you're okay with all these nuggets. Mereka dipimpin oleh seorang imam besar. Jadi ke-70 orang ini, mahkamah agama inilah yang berhak menentukan pemecahan dari setiap permasalahan. Bahkan mereka berhak untuk memutuskan menghukum mati seseorang. Salah satunya contoh dari mahkamah agama adalah di Kisah Para Rasul 5, saudara-saudara, yaitu kehidupan Stefanus. Ketika Stefanus dihadapkan ke mahkamah agama dan mahkamah agama memutuskan bahwa Stefanus membicarakan sebuah yang blasfemi dan mereka timpuk dengan batu sampai mati, saudara-saudara. Jadi itu adalah Sanhedrin. Jadi saya ingin katakan dari semua ini, saya cuma ingin bilang, Nikodemus bukan orang sembarangan, itu aja. Nikodemus dikatakan dia adalah seorang Farisi. Untuk menjadi anggota Farisi, saudara-saudara, mereka harus diangkat dan disaksikan oleh 3 orang saksi. Bukan orang biasa, mereka adalah orang terpelajar. Lalu dikatakan bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia bukan hanya seorang Farisi, tapi dia menjadi bagian dari mahkamah agama, saudara-saudara. Berarti Nikodemus bukan hanya orang terpandang, bukan hanya orang terpelajar, tapi dia juga terhormat, saudara-saudara, bahkan dia terpilih, saudara-saudara. Nikodemus adalah orang penting. Bedanya Farisi dengan Saduki, orang Saduki biasanya berasal dari kelompok bangsawan, orang-orang besar. Sedangkan orang Farisi biasanya adalah orang dari kelas menengah, saudara-saudara. Jadi orang Farisi sangat melekat dengan orang-orang keseharian. Beda dengan apa yang kita pelajari sekarang, kita sering menghujat orang Farisi. Tapi orang Farisi sebenarnya adalah perwakilan dari masyarakat pada umumnya, saudara-saudara. Jadi Nikodemus adalah seorang yang benar-benar dibanggakan oleh masyarakat pada zaman tersebut. Karena dia bukan hanya mewakili masyarakat banyak yaitu kelas menengah, tapi dia adalah orang yang terpandang. Dikatakan di ayat pertama, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Seorang yang begitu pintar, saudara-saudara. Dia mengakui bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan. Pada zaman itu ada 3 panggilan untuk guru. Yang pertama mereka suka panggilnya Rab, R-A-B, Rab. Ya kan? Itu cuma guru biasa. Kalau gurunya udah agak lebih jago gitu, mereka suka panggil master gitu ya. Itu panggilnya Rabbi, dapat B. Jadi istri saya suka panggil saya B. Yang tahu? Sekarang kita tahu, itu bukan dari babi, bukan. Bukan dari habi, bukan, saudara-saudara. Tapi dia sedang panggil saya, my lord. Istri saya nggak ada di ruangan ini, edit videonya sekalian. Lalu yang panggilan yang ketiga adalah Raboni. Pernah dengar ya? My master. Jadi Nikodemus berkata, Rabbi, kami tahu engkau ini guru yang diutus Allah. Sebab tidak mungkin kau mengadakan tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya.
Tidak mudah saudara-saudara untuk seorang yang terpelajar, seorang Farisi, untuk mengakui ada seorang manusia yang diutus oleh Allah. But yet he's doing it anyway. Menarik dia lakukan pada waktu malam, saudara-saudara. Banyak theologians berpikir bahwa malam itu berbicara mungkin dia sedang takut. Dia takut ketahuan. Karena kalau siang-siang lagi rame-rame, orang Farisi mengakui Yesus, apalagi seorang pemimpin agama, itu akan mencemarkan nama baik dia. Tapi yang menarik saudara-saudara, di kitab Yohanes, itu penuh dengan simbol saudara-saudara. Dan salah satunya adalah penggunaan kata malam. Malam bukan hanya menyimbolkan saudara-saudara tentang waktu di hari malam, tentang kegelapan di mana orang tidak lagi ada, tapi malam juga berbicara tentang spiritual darkness, saudara-saudara. Tentang confusion, tentang kebingungan. Malam berbicara tentang hari-hari yang susah di dalam kitab Yohanes. Maka itu hari ini saya percaya bahwa firman ini bukan hanya kita belajar tentang Nikodemus, saudara-saudara, tapi kita setuju bukan? Kita ini sudah hidup semakin dekat di akhir zaman. Hari-hari gelap, saudara-saudara. Malam. Banyak kebingungan. Banyak uncertainty. Indomie naik 3 kali lipat katanya. Hah? Banyak kebingungan. Di Gading Serpong, tempat kita, isi Pertalite dan Pertamax udah kayak menang lotre saudara-saudara setiap hari. Sampai banyak kita pindah ke Shell, Petronas, BP. Wah, banyak hal gak jelas. Resesi, geopolitik, perang. Segala hal saudara-saudara sama seperti Nikodemus. Kita datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan bertanya, what is going on? Wah, saya yakin nih, khotbah hari ini saya pasti gak selesai, saya yakin udah. Saya yakin. Jadi kalau misalnya saya gak selesai, Pastor Indra boleh gak minta minggu depan, siapapun yang khotbah saya geser ya minggu depan. Sorry nih, saya yakin udah, semakin yakin. I really want to take time. Saya gak pingin rush, karena this is such a beautiful message I think. In my opinion. Lalu Yesus menjawab Nikodemus. Padahal Nikodemus gak bertanya saudara-saudara. Tapi Yesus jawab. Dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata yang digunakan adalah tidak dapat melihat saudara-saudara. Tapi di dalam kitab Yohanes kita kembali temukan, seringkali tidak dapat melihat itu sama dengan tidak dapat masuk saudara-saudara ke dalam kerajaan Allah. Tahukah saudara-saudara bahwa kita semua seringkali tidak mampu melihat, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau bukan Tuhan yang tunjukkan. Kalau kita tidak lahir kembali, kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Roma pasal 14 menjelaskan tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang nanti kehidupan kekal, saudara-saudara. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, righteousness, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang damai sejahtera, saudara-saudara. Bahwa kerajaan Allah itu berbicara bukan hanya kehidupan nanti dan kehidupan kekal. Tapi kerajaan Allah itu berbicara juga tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Bahwa siapa kehidupan saudara, bahwa siapa saudara di mata Tuhan. Bahwa sukacita kita, bahwa damai sejahtera kita itu adalah kerajaan Allah, saudara-saudara. Maka itu kita walaupun di hari yang gelap, walaupun di malam hari saudara-saudara. Tapi kalau kita berada di dalam kerajaan Allah, maka kita masih dapat melihat siapa kita. Maka kita bisa mendapatkan sukacita kita. Maka kita bisa mendapatkan damai sejahtera kita. Saya percaya di hari-hari ini saudara-saudara. Sukacita dan damai sejahtera adalah dua hal yang sangat berharga. Wow. Deg-degan mulu. Jadi Tuhan berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus bertanya kepada dia, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Karena sama seperti Nikodemus ketika kita mendengar Yesus berkata dilahirkan kembali, kita mungkin akan berpikir tentang hal yang harafiah, yang literal saudara-saudara. Gimana caranya kita dilahirkan kembali? Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Saya ulang saudara-saudara. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Yesus berbicara terus-menerus saudara-saudara. Di perikop yang sama kita akan temukan ayat yang kita begitu hafal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan. Dia lanjutkan saudara-saudara. Nama Nikodemus kita akan temukan kembali. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang yang kita selalu identik dengan grup yang menentang Yesus, menentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kita akan temukan saudara-saudara, nanti nama Nikodemus muncul lagi di Yohanes pasal 7. Ketika Yesus sedang dihakimi oleh rame-rame dan ingin dibunuh saudara-saudara. Nikodemus datang membela Yesus. Lalu kita akan temukan di Yohanes pasal 19, saya ingin tunjukkan sejenak kehidupan Nikodemus. Yohanes pasal 19 ayat 38 dikatakan demikian. Sesudah kematian dari Yesus, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Yohanes bikin sangat jelas saudara-saudara. Deskripsinya, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Nikodemus adalah orang terpandang. Namanya sendiri saudara-saudara, namanya itu artinya pemenang, victorious. Jadi dia adalah orang yang luar biasa saudara-saudara. Dia menjadi bagian, dia bahkan menjadi murid dari Yesus pada akhir cerita dari kitab Yohanes. Dari kebingungannya dia, ketika dia datang waktu di malam hari, from the spiritual confusion, spiritual darkness, di akhir kitab Yohanes diceritakan dia telah datang ke dalam terang yang sejati saudara-saudara. That there is enlightenment, there is revelation in his life. Yang menarik saudara-saudara, seringkali kita mendengar bahwa murid-murid Yesus adalah murid-murid yang kurang pintar. Dari nelayan, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak terhormat saudara-saudara. Tapi hari ini kita melihat ada seorang Nikodemus, seorang yang pintar, seorang yang terpandang, seorang yang bijaksana, seorang yang terhormat saudara-saudara. Dia pun mengikuti Yesus. Yesus bukan hanya untuk sekelompok orang saudara-saudara. Yesus datang untuk satu dunia. There is a place for you in Jesus' heart. There is a place for you, ada tempat bagi saudara di dalam pikiran Yesus saudara-saudara. Saya dulu selalu merasa bahwa mengikut Yesus itu gak masuk logika. Cukup sulit ya untuk mencoba melogikakan cara-cara Yesus. Jadi seringkali kita menggunakan sebuah buffer atau cara aman, yaitu just believe, just by faith. Percaya aja. Seakan-akan ada sebuah hal abstrak yang tidak bisa dikategorikan ke dalam logika kita saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, Yesus atau Tuhan itu yang menciptakan both art and science, saudara-saudara. He is above, dia lebih tinggi dari itu semua. Jadi bagi saudara yang pikirannya seringkali merasa ngejelimet dan butuh bukti, saudara-saudara, He is more than able to handle your questions.
Nikodemus membutuhkan waktu. Dari Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 7 dia mulai membela, lalu Yohanes pasal 19 dia mulai menjadi pengikut Yesus. Ada sebuah proses, so don't worry. Saya sendiri ketika saya mulai mengikuti Yesus, saudara-saudara, maju mundur terus, tapi gak cantik-cantik maju mundurnya. Maju mundur terus, saudara-saudara. But there is time, God unveiled everything. Then just a matter whether you want to believe. Memilih untuk sudah terjawab semua. Karena kita kalau mau namanya udah mau cari salah ya saudara-saudara ya. Bisa aja sampai ujung, sampai kapan gitu akan selalu kurang saudara-saudara. Tapi akan ada satu titik. Saya percaya di mana saudara perlu memutuskan. This is enough and I want to believe. Yesus tadi berkata saudara-saudara, bahwa seorang harus dilahirkan kembali. Ada dua cara dia bilang, lahir dari air dan lahir dari roh. Ketika kita berbicara tentang lahir dari air, kita anak-anak perjanjian baru. Pasti ada pikiran yang begitu jelas di bayangan kita, yaitu berbicara tentang baptisan. Kita tahu itu, tapi di Nikodemus saudara-saudara, itu berbicaranya dia tahu akan baptisan air, tapi ada sebuah pandangan yang berbeda saudara-saudara. Karena waktu ketika bangsa Israel kembali dari Babylon, mereka melakukan sebuah tradisi yaitu namanya penyucian atau pemandian. Jadi mereka melakukan sebuah kebiasaan untuk setiap orang yang berbalik jalannya dari dosa dan kembali menyembah kepada Yahweh, itu mereka perlu dimandikan. Maka itu Yohanes Pembaptis ketika dia berseru-seru di padang gurun, dia berkata, kalian yang ingin berbalik dari jalan-jalan dosamu, berikanlah dirimu dibaptis. Tapi hanya berbicara tentang kembali dari dosa atau berbalik dari jalan, saudara-saudara. Tapi Yesus sedang berbicara hal yang berbeda. Dia bukan hanya berbicara tentang baptisan air, tapi dia juga berbicara tentang lahir dari roh, saudara-saudara. Disinilah yang membedakan. Saya harus bawa kembali untuk menjelaskan ini ke zaman Adam dan Hawa. Di kitab Kejadian pasal 2, saudara-saudara. Di ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Bahasa aslinya adalah ruah. Ruah bukan, tapi ruah. Ruah itu adalah roh, saudara-saudara. Lalu dikatakan dia hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan tidak melakukan ini kepada binatang, tidak melakukan ini kepada ikan, tidak melakukan ini kepada burung. Tuhan melakukan ini hanya kepada Adam dan Hawa, hanya kepada manusia, dihembuskan rohnya. Dan dia menjadi makhluk yang hidup. Maka itu Tuhan berkata, mereka serupa dengan kita. Lalu dikatakan oleh Tuhan, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Kita semua bingung, karena setelah mereka makan, mereka tidak mati, saudara-saudara. Karena Tuhan bukan sedang berbicara tentang mati jasmania. Tapi Tuhan sedang berbicara bahwa ada roh yang mati. Nangkep ya? Maka itu di perjanjian lama kita sering baca ketika mereka berada di bawah hukum Taurat, roh itu bisa datang ke atas Raja Saul, lalu ketika Raja Saul berdosa dan meninggalkan Tuhan, roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Dan kehidupan perjanjian lama seringkali menjadi sebuah ketakutan bagi kita, jangan-jangan roh Tuhan juga udah pergi meninggalkan kita, saudara-saudara. Tapi saya ingin tunjukkan, saya akan jelaskan perlahan-lahan, saudara-saudara. Bahwa ketika dikatakan bahwa ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup tersebut, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Yakobus pasal 2 berkata demikian, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Wow. Saudara, maka itu Yesus berkata, engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir dari roh.
Karena sama saja engkau seperti tubuh, jika engkau tanpa roh, maka engkau adalah mati. Engkau bisa berjalan dan melakukan kehidupanmu, tapi sebenarnya engkau tidak hidup. Jadi dikatakan bahwa engkau harus lahir kembali. Harus lahir dari roh. Are you guys okay with this? Ada sebuah kalimat yang tua saudara-saudara di dalam kekristenan, an old statement, saya terjemahkan langsung aja literal. An old statement yang berkata seperti ini, if you are born once, you will die twice. But if you are born twice, you will die once. Karena kalimat itu sedang menjelaskan, engkau mungkin terlahir sekali, seperti kita saat ini secara jasmani, tapi engkau akan mati 2 kali, bukan hanya mati di dunia ini, tapi engkau akan mati di kekekalan. But if you are born twice, tapi jika saudara terlahir kedua kalinya, maka engkau hanya akan mati sekali, yaitu di dunia ini. Dan saya ingin jelaskan saudara, ketika Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa engkau harus lahir kembali dari air dan roh, Yesus sedang mencoba membukakan bahwa ada sebuah kehidupan. Inilah cara engkau untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah cara engkau untuk mendapatkan yang namanya kebenaran yang sejati. Bahwa siapa engkau di mata Tuhan. Inilah caranya untuk saudara bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera saudara-saudara. Seringkali kita seperti Nikodemus datang di malam hari, kita tidak yakin akan kehidupan kita. Kita tidak mempunyai kepastian, kita tidak mempunyai pengharapan akan apa yang terjadi. Tapi ketika kita berada di dalam kerajaan Allah, ketika kita lahir kembali saudara-saudara dari roh, maka saya ingin katakan bahwa ada sebuah jaminan 100% untuk kehidupan saudara, bukan hanya di dalam kekekalan nanti. Kekristenan atau hubungan dengan Tuhan atau lahir kembali dari roh saudara-saudara, bukan hanya berbicara mengenai nanti di kekekalan saudara-saudara. Karena Yesus di dalam doanya berkata terjadilah di bumi seperti di surga. Maka itu jangan kaget jika saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan di bumi ini, tidak menunggu nanti di surga saudara-saudara. Jangan kaget saudara bisa menikmati saudara-saudara namanya pemeliharaan and abundance di bumi ini, bukan hanya di surga saudara-saudara. Because God says terjadilah di bumi sama seperti di surga. The key is, kuncinya adalah bahwa kita harus lahir kembali dari roh, saudara-saudara. Kenapa saya ingin memulai firman saya dengan hal ini, saudara-saudara? Because I want to bring you in my sermon berikut-berikutnya gitu, ke depan-depannya. Saya ingin membawakan tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus is a gift, saudara-saudara. Yesus sudah kembali ke surga, tapi dia katakan, aku akan ada datang, a counselor. Roh Kudus yang akan menemani setiap dari kita. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. And I pray that we can learn together to unveil the gift of the Spirit, saudara-saudara. Begitu saudara tahu siapa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan apa yang dia bisa lakukan melalui kehidupan saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara-saudara, that you can become like a beacon. Saudara bisa menjadi seperti terang, saudara-saudara, that your life will just never be the same. Maka itu saya harus jelaskan terlebih dahulu. Once begitu saudara lahir kembali, saudara-saudara, saudara lahir dari roh. Kita mulai berpikir apakah kita sudah lahir dari roh atau belum. Efesus 4 berkata demikian, ayatnya tidak ada, tapi saya ingin katakan. Dia katakan demikian, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus katanya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sangat mudah untuk lahir kembali dari air dan roh, saudara-saudara. Yaitu hanya karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Hari ini jika saudara belum percaya kepada Yesus, baik saudara yang sedang ada di tempat ini atau saudara yang sedang mendengarkan secara online, saya berdoa agar saudara bisa melihat apa yang Yesus lakukan dan saya berdoa agar saudara dapat mengenal siapa Kristus itu. Yang dikatakan adalah Kristus, saudara-saudara. Kristus di dalam bahasa aslinya adalah Kristos, yang artinya juru selamat, bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan semakin saudara mengenal siapa juru selamat saudara,
disitulah kebenaran yang nyata mengenai Yesus, saudara-saudara. Yohanes pasal 5 berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sekarang saya akan gambarkan, saudara-saudara. Ketika Adam pertama kali diciptakan, Tuhan menghembuskan roh, nafas yang hidup. Maka dikatakan dia menjadi makhluk yang hidup. Nangkep ya? Lalu ketika dia mulai mengambil buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, Tuhan katakan engkau akan mati. Tahukah saudara, ada dua alam yang dipandang oleh Tuhan. Yaitu pertama satu alam kematian, yang satu adalah alam hidup, saudara-saudara. Jadi pas ketika pertama kali Adam diciptakan dan dihembuskan nafas, maka dia sedang berada di alam hidup, saudara-saudara. Tapi ketika berkata, engkau melanggar, engkau tidak mengikuti ketetapan Tuhan, engkau memakan buah pengetahuan tersebut, maka mulai hari ini jugalah engkau akan mati. Dia berpindah, saudara-saudara, ke dalam alam maut. Buktinya apa? Paulus ketika mencatat di dalam kitab Roma, dia menjelaskan bahwa semua manusia sudah berdosa. Bukan karena apa yang saudara lakukan, tapi dosa yang kita alami ini, itu semuanya datang dari Adam, saudara-saudara. Jadi Paulus sudah membuktikan dan mematahkan bahwa kita semua ini adalah mati, saudara-saudara. Tapi dikatakan di Yohanes pasal 5, jika engkau percaya, engkau dipindahkan dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Saya ingin jelaskan sedikit di sini. Sebagaimana kita berada di dalam alam maut, saudara-saudara, kita semua dipandang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita bisa melakukan perbuatan baik, saudara-saudara. Sebagai orang berdosa, kita bisa berbuat amal kepada panti asuhan, kepada fakir miskin, janda-janda yang terlantar, dan anak yatim piatu, saudara-saudara. Kita bisa melakukan hal-hal baik. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa bukan perbuatan baik kitalah yang menyelamatkan kita, saudara-saudara. Apapun perbuatan baik kita, tidak akan dapat memindahkan kita dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Bahwa hanya ada satu cara untuk memindahkan kita dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Yaitu percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Yaitu kuncinya ada di Yesus, bahwa dialah jalan itu. Yaitu bahwa kita harus lahir kembali dari roh, saudara-saudara. Kita harus lahir kembali dari air dan roh untuk masuk ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Maka itu saudara dan saya disebut sebagai spiritual being, saudara-saudara. Kita adalah manusia roh, makhluk roh, saudara-saudara. Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah makhluk roh, maka apapun yang saudara coba lakukan dengan jasmani saudara, it will not change your being, saudara-saudara. The problem is not with your physical. The problem is with your spirit, saudara-saudara. Saudara bisa mengalami depresi. Saudara bisa mengalami ketakutan. Saudara bisa mengalami kepanikan. Saudara bisa mengalami banyak hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan saudara. The problem is not with your being dengan cara minum obat penenang, dengan cara tidur teratur, dengan cara makan teratur, olahraga teratur, is not the answer, saudara-saudara. The answer is your spirit, saudara-saudara. Karena kita adalah makhluk roh, maka itu cara untuk kembali sehat, bukan pergi healing. Saya bukan sedang mencoba hit some people here, I'm not, saudara-saudara. The answer is not on the healing, is not on your physical. It may help. Tapi jawaban sesungguhnya adalah is in the spirit, saudara-saudara. Saudara bisa depresi bertahun-tahun is not because of what you do. Tapi karena saudara, roh saudara is hurting inside and is dying inside, saudara-saudara. Dan jawabannya hanya ada kepada Yesus.
Maka itu ketika kita sedang stres, kita sedang khawatir, sedang takut, sedang depresi, saudara-saudara. Ketika kita dengarkan lagu-lagu worship, somehow it breathe life. Memberikan sebuah kehidupan. It gives comfort, saudara-saudara. Bukan karena yang nyanyi suaranya enak, walaupun itu membantu. Kalau yang nyanyi lagu worship suaranya fals juga kita, waduh, makin kacau kita. I'm just blessed, saudara-saudara, I'm just blessed. Banyak orang-orang yang orang-orang yang di dekat saya gitu yang cerita. Mereka sekarang semakin terbiasa ketika mereka mulai mengalami dark times, masa-masa gelap di dalam kehidupan mereka. Yang mereka lakukan itu adalah mendengarkan firman, play the sermon, Spotify, cuma dengerin aja gitu walaupun mereka tidak selalu 100% fokus saudara-saudara, tapi mereka hanya membiarkan suara yang masuk adalah suara tentang kebenaran, tentang siapa Tuhan mereka. They just keep listening to worship songs. Karena dulu saudara-saudara saya pun sama 2-3 tahun yang lalu seperti Josh Dave. Yang kita dengarkan adalah lagu Raja, Tulus saudara-saudara. It's not helping saudara-saudara, it makes us just more miserable saudara-saudara. Karena jawabannya we are spiritual being. I hope, nangkep ya. Saudara dan saya adalah spiritual being. What is hurting saudara-saudara is not our physical. It's our spiritual. Maka itu kita akan mengerti ada orang-orang seperti Nick Vujicic. Saudara pernah tahu? Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kehidupannya jasmaninya seakan-akan tidak bisa menggambarkan bahwa dia bisa hidup baik, saudara-saudara. But because he is healthy spiritually, saudara-saudara, he has such joy, such peace, such truth, yang adalah tadi digambarkan, inilah kerajaan Allah, saudara-saudara. Jika saudara lahir dari roh, saudara dapat melihat kerajaan Allah. Saudara dapat masuk ke dalam sebuah damai sejahtera yang di luar akal budi, saudara-saudara. Sebuah sukacita yang tidak lagi ditentukan, saudara-saudara, oleh sekelilingmu. Tidak lagi ditentukan oleh apa yang saudara miliki atau tidak miliki, saudara-saudara. Your joy is not determined. Tidak ditentukan by sesuatu yang di luar, saudara. But your joy comes from within, saudara-saudara. We are spiritual being. Udah mirip mata kuliah belum ini? Makanya saya bilang kayaknya saya lanjutin minggu depan. Ini, this is not even halfway, saudara-saudara. We are spiritual being. Saudara dan saya adalah makhluk roh, saudara-saudara. Yang menarik tadi ketika kita pindah dari alam maut ke dalam alam kehidupan. Tadi saya jelaskan saudara-saudara. Alam maut itu selalu diidentikan dengan kehidupan orang berdosa. Maka itu kita tidak heran kalau orang berdosa, kehidupan orang berdosa melakukan hal-hal berdosa saudara-saudara. Kita tidak pernah heran. Tapi kita akan kebingungan karena apapun perbuatan baik mereka, orang-orang berdosa bisa melakukan perbuatan baik loh. Tapi dikatakan apapun perbuatan baik mereka tidak dapat memindahkan mereka dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Bahwa hanya satu cara yaitu percaya kepada Yesus dan lahir dari roh. Do you get it? Lahir dari roh yang dapat memindahkan. Maka itu dikatakan you are a new creation. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara merasa saudara sama aja kok, fisiknya sama, jasmani sama. You are different because now you have the Spirit of God lives in you. You are a new creation in God's eyes. Bahwa saudara terlahir 2 kali, saudara-saudara. You are a newborn. Di dalam alam kehidupan, sama seperti alam maut, saudara-saudara, kita sering mengidentifikasikan bahwa orang-orang hidup dengan berdosa, perbuatan dosa. Di dalam alam kehidupan kita sering identikan orang-orang akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, saudara-saudara. Tapi sebagaimana orang berdosa mampu melakukan perbuatan baik, demikian juga orang-orang kudus, saudara-saudara, dapat melakukan perbuatan tercela, saudara-saudara. But yet, sebagaimana perbuatan baik tidak dapat memindahkan kita dari alam maut ke dalam alam hidup. Mengapa sekarang kita berani berpikir, saudara-saudara, perbuatan buruk kita dapat memindahkan kita kembali ke alam maut.
Kenapa? Let me put it in a plain statement, saudara-saudara. Lihat tadi ya, the key, kunci dari perpindahannya bukanlah kepada pribadinya atau perbuatannya, saudara-saudara. Kunci dari perpindahannya adalah Yesus, saudara-saudara. Sebagaimana perbuatan baik dia tidak dapat memindahkan, kenapa kita sekarang berpikir perbuatan buruk saya can outdo what Jesus has done. Perbuatan kita tidak dapat memindahkan, kenapa sekarang kita berpikir perbuatan kita dapat memindahkan, saudara-saudara. Let me take a little bit time here. Saya tahu saudara mungkin sudah sering mendengar ini dari saya dan mungkin sudah sedikit bosan. Biar saya bikin lebih bosan lagi, saudara-saudara. Biar ngelotok, saudara-saudara. What makes us think? Perbuatan kita itu seakan-akan berkata perbuatan kita tadi yang tidak dipandang, sekarang perbuatan kita menjadi berarti dan bisa memindahkan, saudara-saudara. Doesn't make sense. If the key is Jesus, maka yang perlu kita tahu adalah what does Jesus think about this situation. Apakah dia akan membuang kita kembali, memindahkan kita kembali, membalikkan kita kembali ke dalam alam maut atau tidak? That is the key, saudara-saudara. That is the most right question. Itu pertanyaan yang lebih tepat, saudara-saudara. Bukan berbicara perbuatan kita, wow, mulai hari ini juga kita kembali menjadi berdosa. Itu berarti seakan-akan kita berkata perbuatan kita bisa menginjak Yesus. Saya kembali. Sekarang pas di sini saya butuh Yesus lagi. Oh come on. Perbuatan kita tidak bisa memindahkan, saudara-saudara. Dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian juga sebaliknya. Saya benar-benar minta izin, kayaknya minggu depan lanjutin ya. Is it okay? I'm really sorry though. Saya akan tutup dengan ayat ini aja, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. You and I are a new creation here. Kita masih sama, rupa kita masih sama. Tapi Tuhan bilang, no, it's different. Something is different now because now you are born. Sebagaimana ketika kita dilahirkan pertama kali di dunia ini, you are a new creation. Demikian juga ketika saudara dilahirkan sekali lagi secara rohani, saudara-saudara, you are a new creation in God's eyes. Yang lama dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tidak lagi melihat tentang masa lalumu, saudara-saudara. You are a new creation. And I love how He did it, saudara-saudara. Dan semuanya ini dari Allah. This whole thing was God's design. Sebagaimana Adam dan Hawa tidak meminta kepada Tuhan, lahirkan saya dong ke bumi ini. Tapi Tuhan dengan idenya yang mencetuskan bahwa manusia akan ada menjadi serupa dengan Tuhan di bumi ini. Tuhan jugalah yang memikirkan, saudara-saudara, this whole thing, Tuhan yang kita sering dengar sebagai karya keselamatan, saudara-saudara. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. I wanna stop there. Kenapa sih penting banget kita pindah dari alam maut ke dalam alam hidup? Kalau kita hanya berbicara tentang surga dan neraka, seringkali orang berpikir saya nggak percaya surga dan neraka, so we don't need even to talk about it. Kita nggak perlu ngobrolin hal itu. Karena bahkan dari pertama saya nggak percaya surga dan neraka. Kami dari Alkitab, di dalam Alkitab kami percaya yang namanya surga dan neraka. Kalau tidak ada surga dan neraka, berarti cerita tentang Yesus ini semua is just all nonsense. Karena Yesus harus masuk ke dalam alam maut. Betul ya? Yesus harus mati. Kenapa penting sekali pindah dari alam maut dan alam mati? Karena selama kita berada di dalam alam maut, saudara-saudara, Tuhan memandang kita sebagai musuh. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan harus menjatuhkan kutuk, saudara-saudara. Ucapan berkat dan kutuk, kata kuncinya cuma satu.
Kalau engkau taat kepada perintah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, maka engkau akan dikutuk. Maka itu saudara-saudara, jika kita benar percaya kepada Tuhan, this becomes essential. Bahwa kita harus pindah dari alam maut ke dalam alam hidup. Di posisi kita berada, saudara-saudara, di mana kita berada posisi kita. Itu yang akan menentukan damai sejahtera kita dan sukacita kita. Makanya tadi saya bilang, the kingdom of God, kerajaan Allah berbicara tentang righteousness, joy and peace. Who you are in God's eyes. Saudara bisa melakukan banyak perbuatan baik, tapi kalau saudara hidupnya selalu seperti di dalam jalan yang gelap, saudara-saudara, it's just because that God sees you as enemy. Tapi ketika Tuhan pindahkan kita, saudara-saudara, ke dalam alam hidup, makanya dikatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Karena di dunia ini, in this realm, saudara-saudara, Tuhan hanya bisa memberkati kehidupanmu. Tuhan hanya bisa melindungimu. Orang sering berpikir ini tentang prosperity gospel, saudara-saudara. This is not prosperity gospel. This is the truth and the good news of the gospel. Bagaimana kita sekarang dipindahkan dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara-saudara. Bahwa sekarang apapun yang dikerjakan, Tuhan akan jadikan berhasil. Maka itu kita mempunyai sebuah pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan, saudara-saudara. This is the basis, the foundation of the true gospel, saudara-saudara. Inilah yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Saudara mungkin terbuai, mungkin terpengaruhi, terganggu ketika saudara mengalami sakit penyakit. Saudara mungkin terusik tidurnya ketika saudara mengalami kesulitan, bisnis saudara berjalan tidak lancar, saudara-saudara. Ada permasalahan, mendengar berita tentang politik, mendengar berita tentang mie instan akan naik 3 kali lipat, saudara-saudara. Mendengar bagaimana bensin akan menggunakan aplikasi, saudara-saudara. Saudara mulai bingung, saudara-saudara. Tapi hari ini, dasar keyakinan kita bukanlah apa yang terjadi di sekeliling kita, saudara-saudara. Dasar keyakinan kita adalah this old gospel, saudara-saudara. Bahwa kita sudah berada di dalam alam hidup, saudara-saudara. Dan Tuhan pandang sebagai new creation. I think I'll just stop there. Saya boleh undang tim praise and worship untuk naik, saudara-saudara. I hope you're getting something. Minggu depan saya lanjutkan kembali. Kalau minggu depan tiba-tiba jadi setengah, saya ngerti lah ya. Berarti agak boring, mohon maaf. But I do pray. Nikodemus adalah orang terpelajar. Tadi saya jelaskan makanya kenapa orang Farisi apa segala. Banyak dari kita yang mempertanyakan Yesus dan menggunakan logika kita. Menggunakan pola pikir kita untuk menjelaskan apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara. Hari ini saya berdoa agar saudara bisa mendapatkan sedikit pengertian. Take time. Nikodemus juga take time kok. Dari Yohanes pasal 3, dia cuma melihat Yesus, dan dia mulai tertarik. Dia mulai menanyakan. Dia bahkan tidak bertanya. Dia cuma bilang, engkau pasti dari Tuhan. Karena engkau melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nggak lagi nanya, lagi make a statement. Tiba-tiba Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan di Matius berkata begini, what good is it for you to gain the whole world, but losing your soul? Buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita, kehilangan jiwa kita. Saya pernah mendengar sebuah firman saudara yang dibagikan oleh Francis Chan, Pastor Francis Chan. I like this analogy, saya suka banget analoginya, saudara-saudara. Tadi saya mau pakai tapi saya lupa bawa. Jadi dia ada sebuah tali tambang panjang sekali. Panjangnya kurang lebih 5 meter, 10 meter gitu panjang. Lalu dia ikat 30 cm, saudara-saudara, dengan benang merah dia ikat. Lalu dia jelaskan dengan demikian, ada bayangannya ya. Jadi panjang talinya 10 meter, dia ikat 30 cm kurang lebih dengan warna merah. Lalu dia bilang begini, sering kali saudara-saudara, kita memikirkan apa yang terjadi di dalam 30 cm ini, yaitu hidup kita di dunia ini selama 80 tahun, 90 tahun, tapi kita mengabaikan yang namanya kekekalan. Are you getting me?
Are you getting this? Kehidupan kita sangat mempengaruhi sampai kita tidak memikirkan kekekalan. Lalu kita berkata bahwa kita adalah orang bijaksana. Jika kita percaya bahwa ada hidup setelah hidup di bumi ini, maka I think, terutama di hari-hari malam seperti ini, saudara-saudara, it's time for you to think, what's gonna happen in your life after this? Ada seorang pastor lagi namanya Andrew Wommack, saudara-saudara. Oh, I love his ministry. Suatu hari, saudara-saudara, ada seorang wanita datang ke dia, ingin counseling. Dia bilang begini, tolong pastor, bantu pernikahan kami, tolong doakan, tolong ajarkan. Agar kami tidak ribut melulu, agar saya bisa kembali rujuk dengan suami saya. Lalu tahu gak jawaban Andrew Wommack? Menurut jawaban dia is mind blowing, karena sering kali ketika misalnya saya yang ditanyakan pastor pernikahan kami ini apa segala gitu yang atau misalnya saya sakit seperti ini, tolong doakan. Hal pertama yang kayak in the name of Jesus you are healed. Pasti saudara-saudara responsnya. Tapi tahu gak Andrew Wommack jawabnya gimana? Dia bilang begini, sebelum saya jawab semua itu boleh saya tanyakan, do you believe in Jesus Christ? Dia bilang begini, karena saya bisa counseling kamu dan pernikahan kamu baik-baik saja, tapi apa gunanya kalau kamu nanti tidak kembali ke rumah Bapa pas ketika kamu setelah berakhir hidupnya di bumi ini? Wow, that gives a perspective. Betul saudara-saudara, seringkali kita begitu tersedot saudara-saudara dengan permasalahan, dengan apa yang ada di hadapan kita saat ini. But now I want to invite you. There is an eternity saudara-saudara. There's an eternity. Buat saudara yang belum pernah menerima Yesus, saya berdoa hari ini biarlah ketukan pintu Yesus, ketukan Yesus di pintu hati saudara begitu kencang terdengar. Dia sedang mengetuk pintu saudara. He wanna enter your heart. Saya berdoa. Tapi buat bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saya berdoa penjelasan saya yang terakhir, di tempat inilah saudara berada. Saudara tidak sedang pindah. Kita bukan Kristen galau, saudara-saudara. We are not like this. We are a rest assured believer. We are a child for a reason. Kita di tempat ini once and for all. Settled. Makanya saya mau lanjutkan minggu depan, karena saya belum sampai ke 100% jaminannya. The lifetime warranty saya belum nyampe. Ini udah memberikan jaminan untuk kehidupan kekal saudara-saudara, tapi saya ingin jelaskan saudara-saudara, there is more to that. Ada sebuah jaminan, a warranty, a guarantee saudara-saudara, bahwa kehidupan kita, kehidupan penuh sukacita, kehidupan penuh dengan damai sejahtera saudara-saudara. But today I want you to remember this. You are here. You are here. Jangan biarkan situasimu mendefinisikan kehidupanmu dan pribadimu, saudara-saudara. Tapi biarlah kita, posisi kita yang memberikan definisi akan situasi kita. Now saya mempunyai keyakinan ketika situasi semakin sulit, saya coba bisa berkata, God is going to do something. Kayak kita kalau lagi nonton film, ini Doctor Strange bakal ngapain nih sekarang nih? Produser movie-nya bakal bawa kita kemana nih? Kita bakal digiring kemana? Lebih banyak excitement saudara-saudara, because we know he has never failed. Dia gak pernah gagal. And I'm in this side. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Bukan saya, Joshua Jovianus. Thank God ya kan ya. Tapi lagu ini kita sering nyanyikan, mungkin kita cuma kayak just euphoria ya. Dari Living Hope, ada liriknya berkata gini, then came the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no grip on
ya kan ya? Saya mau jelaskan saudara-saudara. This is deep theologically saudara-saudara. Then came the morning. Waktu ketika Yesus bangkit saudara-saudara. That sealed the promise. Karena janjinya adalah saudara-saudara untuk memindahkan kita dari alam maut ke dalam alam hidup saudara-saudara. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dari dosa ialah maut, saudara-saudara. Dan dosa yang dilakukan ini bukan berbicara tentang perbuatan buruk saudara dan saya. Kalau kita mau timbang, kita bilang kita adalah orang baik, saudara-saudara. Kita mau timbang, saya masih cukup yakin perbuatan buruk kita masih lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Saya masih cukup yakin itu. Cuma kita begitu pintar untuk mengubur semua itu, memori itu kita kubur saudara-saudara. Hari ini aja kalau saudara berpikir, itu pastor ngomong apa kok kurang ganteng, itu udah dosa saudara-saudara. Tapi kan gak lempar telur ke sini kan ya, jadi gak ada yang tahu. But I do believe. Apalagi kalau Paulus jelaskan ini dosa bukan dari dosa saudara. Ini dosa dari dosa Adam, saudara-saudara. Maka itu kita membutuhkan sebuah atau seorang pribadi. Kenapa Yesus? Kenapa bukan lembu? Kenapa bukan domba? Kenapa mesti Yesus? Kenapa mesti manusia? Yang melakukan dosa adalah Adam. Manusia, the first Adam, saudara-saudara. Tuhan di dalam firman-Nya cukup konsisten. Dia selalu katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka itu apa kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang sempurna? Tadi ingat bagaimana Adam pertama sempurna karena ada roh Allah, saudara-saudara. Do you get this? Apa yang dilakukan oleh makhluk sempurna di mata Tuhan yang serupa dengan gambaran Allah, maka itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh kambing domba, tidak akan pernah bisa digantikan oleh lembu persembahan, bahkan tidak pernah bisa digantikan oleh manusia yang lahir dari daging, saudara-saudara. Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging. Do you get this? Manusia pertama Adam yang sempurna karena dia ada roh Allah yang tinggal ketika dihembuskan nafas hidupnya. Maka harus ada Adam kedua, saudara-saudara, yang berhak menggantikan apa yang dilakukan oleh Adam pertama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, the first Adam diganti dengan the second Adam, which is the last Adam, saudara-saudara. Maka itu tidak pernah lagi kita dengar Adam-Adam di antara Adam yang pertama dengan Yesus. Jesus is the second and the last Adam, saudara-saudara. Maka itu hanya Yesus yang dapat melakukannya. Hanya Yesus yang dapat membayar, saudara-saudara. Clean sheet di mata Tuhan. Maka itu Yesus harus lahir dari perawan Maria, saudara-saudara. Dibuahi oleh Roh Kudus sebab dia lahir dari roh. That is Jesus. Bukan Allah lain. Bukan pribadi lain. Is Jesus and Jesus alone. Apa yang orang pandang nista, kenapa ada perawan mana mungkin Tuhan punya anak. Mana mungkin ada seorang perawan melahirkan manusia. That very thing, saudara-saudara, yang orang pandang hina, saudara-saudara, is the very thing of our assurance for salvation, saudara-saudara. Jesus, the second Adam, saudara-saudara. Adam kedua. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Kenapa saudara-saudara dia mulai bernafas, saudara-saudara? Karena upah dari dosa ialah maut. Dan selama ini tidak ada domba, tidak ada persembahan, tidak ada lembu, tidak ada burung tekukur. Tidak ada satu perbuatan pun yang bisa memindahkan manusia dari maut ke dalam hidup, saudara-saudara. Tapi ketika tubuhnya mulai bernafas, rohnya mulai hidup kembali.
Dia memindahkan, dia telah membayar, menebus semua yang ada di dalam maut ini. Dia bayar lunas dan dia katakan, nothing can hold me now. I'm coming back to life. Kembali ke dalam hidup. And dan Yesus, because now I know the way, I have the way, I am the way. Siapapun yang percaya dan mengikuti saya, I will bring them now. I will bring them from death to life. This is the promise. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared your name has no claim on me. Stop lagi saudara-saudara. Yesus tidak perlu berkhotbah berjam-jam. Yesus seperti domba persembahan. He just kept everything in silence. You are a liar, Jesus. You are a hypocrite, Jesus. Mau main drum? Lalu dikatakan, out of the silence, singa, that lion, the Lion of Judah, the King of all animals. Sekarang saudara-saudara, dia mulai berkata, he's the roaring lion. You are a victorious. You are a child. You are a son. You are a daughter. Lalu dikatakan, but the key, saudara-saudara, the key is this. Tadi saya bilang, perbuatan kita tidak dapat memindahkan kita ke sini. Seringkali kita berpikir perbuatan kita yang memindahkan kita ke sana, saudara-saudara. Tapi sebenarnya kan yang pertanyaan lebih tepat adalah, apa yang akan Yesus lakukan? Yesus katakan, death has no longer have claim on you. You are a new creation. Saudara ciptaan baru. Kematian tidak dapat mempunyai kuasa atau kata apapun di dalam kehidupanmu. Sebagaimana di sini you are under dominion. Aduh gila, bisa gak berhenti-berhenti nih makanya nih. You are under dominion, di kuasa kegelapan. The domain of the darkness. God defeated that power. He brought us out. Now we are under the dominion of the righteous one. The kingdom of God. Maka itu saudara dan saya dikatakan adalah warga negara kerajaan surga, saudara-saudara. What our king says matters. Kalau raja kita berkata tidak ada yang dapat mengambil warga negara saya, terserah orang mau bilang apa. He will pay the price. He will protect you. He will redeem you. He will protect you and provide for you. He will take care of you. You are a new creation.